Ayo belajar. Menurut kalian, apa sih yang terjadi pada pepohonan itu? Lihat deh bulan di sana. Wow. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, halo Sobat Belajar. Kembali lagi bersama saya, Kak Tevi. Kali ini saya mau ngejelasin tentang materi yang yang mungkin masih cukup baru di ingatan kolektif masyarakat Indonesia. Yang nggak baru-baru banget sih, karena udah berapa? 22 tahun ya. Udah 22 tahun ini terjadi kejadiannya. Yaitu reformasi. Nah, tapi saya nggak akan secara spesifik bahas tentang reformasinya nih. Saya akan bahas tentang presiden-presiden Indonesia, Bapak dan Ibu bangsa yang pernah menempati jabatan presiden setelah terjadinya reformasi di Indonesia tahun 1998. Nah, kita tahu ada 4 orang-orang besar pokoknya. Mereka adalah orang-orang yang saya sendiri tuh nganggapnya tuh salut banget. Ada B.J. Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, terus kemudian ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, keempat orang ini, kenapa saya bisa bilang hebat, kenapa saya bisa bilang keren, terutama Pak Baharudin Yusuf Habibie dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu, mereka adalah 2 orang yang jadi presiden pas banget setelah Indonesia tuh ngalamin reformasi. Kita reformasi tahun 98. Nah, bayangin aja betapa kacaunya kondisi ekonomi pada waktu itu. Mata uang dolar yang pada waktu sebelum tahun 98 itu nilainya ya mungkin 3.000, kemudian naik jadi 5.000, kemudian dari 8.000. Terus tiba-tiba dalam satu waktu tiba-tiba satu US dollar itu dihargai seharga 15.000 rupiah. Kalian bayangin kalau misalnya kalian punya utang ya, misalnya kalian punya utang ke luar negeri, utangnya itu kalian misal utang sama orang Amerika. Utang sama orang Amerika, kalian punya utang jumlahnya 100 dolar. 100 dolar kalau misalnya dikonversiin ke mata uang rupiah sebelum reformasi, itu 100 dolar itu 100 dikali 3 kali 100, 300. Berarti saya punya utang 300.000 rupiah. Dari utang yang 300.000 rupiah, kemudian tiba-tiba karena harga dolar meroket, yang jadi 1 dolar 15.000 rupiah, otomatis utang saya bertambah dong kepada si orang yang saya utangi itu. Dari yang awalnya, hitung aja sendiri coba, dari 15.000 jadi 15.000 rupiah. 15.000 rupiah, 1 dolar, 15, 10, 300. Wah, udah banyak banget. Bayangin kalau misalnya kalian posisinya waktu itu juga lagi nggak punya uang, duit juga pas-pasan, harga meroket. Nah, udah pasti kacau balau. Dan istilahnya apa ya, 2 orang ini itu mereka ya walaupun banyak pandangan orang-orang boomer, orang-orang yang udah tua tuh bilang kayak, Pak B.J. Habibie mah begini-begini, Pak Abdurrahman Wahid mah begini-begini, dia kerjanya kayak gini. Tapi kalau menurut saya, mereka tuh adalah 2 orang hebat gitu loh, yang istilahnya masuk di dalam kapal yang udah pecah. Indonesia pada waktu itu kondisinya kayak kapal yang pecah, bener-bener pecah, sepecah-pecahnya. Masuk ke dalam kapal yang udah pecah, dan gimana caranya mereka menyambung kapal yang udah pecah itu. To some degree itu berhasil gitu loh. Emang banyak kontroversinya ketika di zaman Pak Habibie, kemudian di zaman Pak Abdurrahman Wahid. Tapi kalau menurut saya mereka orang hebat, berani
terjun ke dalam ini bahasanya apa namanya? Dari mulut harimau mereka terjun ke mulut buaya. Bayangin udah tuh. Semua serba sulit. Dua orang ini adalah hebat. Orang hebat. Nah, oke. Sebelum masuk ke dalam materi intinya mengenai profil Presiden Indonesia pasca reformasi, kita saksikan dulu sejenak berikut ini. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!